Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Hotim ya. Semoga kalian dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera ya. Oke, kita jumpa lagi di sini membahas kelanjutan dari materi video yang sebelumnya ya. Masih sama di materi pengujian program atau software testing ya. Tapi di sini melanjutkan. Kalau kemarin kita sampai pada tujuan pengujian program ya, kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pengujian program. Oke? KD-nya kompetensi dasar masih sama, yaitu 3.2 memahami test case dan tata cara pengujian program ya. Lalu yang berikutnya tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya masih sama ya. Di situ Ibu ringkaskan bahwa bagaimana nanti kalian bisa memahami konsep tentang pengujian program dan bagaimana melakukan pengujian program. Dan diharapkan bukan hanya nilai matematis saja yang kalian dapatkan, tetapi nilai sikap, yaitu yang berupa rasa ingin tahu ya, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan proaktif, juga mampu bekerja sama dengan baik ya. Jadi ingat bahwa yang selalu Ibu ingatkan ketika kalian belajar di sekolah bukan hanya nilai secara matematis saja yang didapat, tetapi nilai sikap yang didapat. Tapi kali ini kita tidak belajar bertatap muka langsung di sekolah karena kita masih pembelajaran jarak jauh. Jadi video ini semoga mewakili pertemuan kita yang biasanya kalau kalau kita tidak terkendala dengan pandemi itu kita bisa bertatap muka secara langsung. Semoga video ini bisa menggantikan jumpa kita atau tatap muka kita. Oke, lanjut kita masuk ke materi. Pada poin keempat ya, kalau kemarin tujuan pengujian program ada poin ketiga, sekarang pada tahap poin keempat ada tahap pengujian program ya. Tahap pengujian yang pertama menentukan apa yang akan diukur melalui pengujian. Apa yang akan diukur melalui pengujian ya. Biasanya ini berpedoman pada kriteria program yang baik. Jadi kriteria program yang baik ya, mengarah ke situ. Bagaimana apa yang harus diukur melalui pengujian agar mengarah ke kriteria program yang baik. Lalu yang berikutnya, bagaimana pengujian akan dilaksanakan? Setelah ditentukan apa yang akan diukur, kita tentukan kira-kira bagaimana pengujian akan dilaksanakan. Terus selanjutnya, melakukan pengujian dengan cara memberikan sejumlah kasus atau test case. Ya. Nah, test case itu sekumpulan data atau situasi yang akan digunakan dalam pengujian. Lalu yang berikutnya, menentukan hasil yang diharapkan. Setelah kita memberikan sejumlah kasus, lalu kita tentukan hasil yang diharapkan itu seperti apa? Apa hasil yang diharapkan? Selanjutnya, menjalankan pengujian. Di sini proses pengujian dijalankan, tahap pengujian dijalankan. Lalu kemudian membandingkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan. Seperti itu ya. Jadi itu tahap pengujian program yang terdapat pada poin keempat sesuai dengan buku pegangan kalian. Oke. Selanjutnya, selain ada tahap pengujian dari poin 1 sampai dengan 6, di sini dijelaskan pada poin A ya, pengujian tahap analisis. Pengujian tahap analisis itu digunakan untuk apa? Pengujian tahap analisis ditekankan pada validasi terhadap kebutuhan untuk menjamin bahwa kebutuhan telah dispesifikasikan dengan benar
kebutuhan telah dispesifikasi dengan benar. Tujuan pengujian pada tahap ini adalah untuk mendapatkan kebutuhan yang layak dan untuk memastikan apakah kebutuhan tersebut sudah dirumuskan dengan baik. Begitu, ya. Jadi tahap analisis adalah tujuannya untuk menjamin bahwa kebutuhan telah dispesifikasikan dengan benar. Terus lanjut. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap analisis. Ya. Yang pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan metodologi. Yang kedua, pendefinisian spesifikasi fungsional. Pendefinisian spesifikasi fungsional. Yang berikutnya, menentukan spesifikasi kegunaan. 4. Menentukan kebutuhan portabilitas. Yang kelima, pendefinisian antarmuka sistem. Ya, pendefinisian antarmuka sistem, bagaimana tampilan sistemnya. Begitu. Lalu selanjutnya poin B, pengujian tahap perancangan. Kalau tadi pengujian tahap analisis, sekarang kita masuk ke pengujian tahap perancangan. Ya. Pengujian tahap perancangan bertujuan untuk menguji struktur perangkat lunak. Jadi menguji struktur perangkat lunak yang diturunkan dari kebutuhannya, ya. Kebutuhan yang bersifat umum dirinci menjadi bentuk yang lebih spesifik. Kebutuhan yang bersifat umum dirinci menjadi bentuk yang lebih spesifik. Jadi dikecilkan lagi. Begitu. Agar pengujiannya lebih mudah. Lalu lanjut. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap perancangan. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap perancangan. Yang pertama, perancangan yang berkaitan dengan kebutuhan. Yang kedua, kesesuaian perancangan dengan metodologi dan teori. Kesesuaian perancangan dengan metodologi dan teori. Yang ketiga, portabilitas rancangan. Lalu yang keempat, perancangan perawatan. Yang kelima, kebenaran rancangan berkaitan dengan fungsi dan aliran data. Yang keenam, kelengkapan perancangan antarmuka. Ya, kembali ke antarmuka, ya, antarmuka dari program tersebut. Lalu berikutnya poin C. Poin C di sini setelah tadi pengujian tahap analisis, lalu pengujian tahap perancangan, lalu pengujian tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, ya, pengujian pada tahap ini merupakan pengujian unit-unit yang dibuat sebelum diintegrasi menjadi aplikasi keseluruhan. Jadi pengujian dimulai dari unit-unit dulu nih, sebelum diintegrasikan menjadi aplikasi keseluruhan. Ya. Terus faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap ini. Yang pertama, kendali integritas data. Kedua, kebenaran program. Ketiga, kemudahan dalam pemakaian. Lalu yang keempat, sifat kopling, ya, atau ketergantungan antar modul. Yang kelima, pengembangan prosedur operasi. Oke. Terus yang selanjutnya poin D. Setelah tadi implementasi, kita lanjutkan dengan pengujian tahap pengujian. Ya. Pengujian tahap pengujian, tujuan pengujian pada tahap ini adalah untuk menilai apakah spesifikasi program telah tertulis menjadi instruksi-instruksi yang
dapat dijalankan pada mesin. Selain itu, untuk menilai apakah instruksi yang ditulis tersebut telah sesuai dengan spesifikasi program. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang dilakukan atau faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap ini ya. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap ini. Yang pertama, pengujian fungsional. Yang kedua, dukungan manual. Yang ketiga, kemudahan operasi. Terus selanjutnya, pengujian dengan kasus uji. Poin E, pengujian dengan kasus uji. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian unit berupa prosedur atau fungsi dan pengujian sistem. Dalam pengujian unit-unit yang diuji meliputi unit-unit yang ada di dalam sistem, sedangkan pengujian sistem dilakukan terhadap sistem secara keseluruhan. Setiap pengujian dilakukan dengan menggunakan berbagai data masukan yang valid maupun yang tidak. Ya, itu pengujian dengan kasus uji. Oke, kali ini materinya untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan pengujian program dengan black box testing ya. Seperti apa nanti kita lihat di video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Ingat, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Tidak hanya itu, berusahalah untuk mencapainya. Ya. Kalau gagal, kita berusaha kembali sampai berhasil. Oke, terima kasih sekali lagi perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.